Tak terasa kita sudah berada di ujung 2020, tahun yang penuh drama dan volatilitas di pasar saham. Buat teman-teman yang sedang mencari saham-saham apa saja yang bisa dikoleksi untuk menyambut tahun baru atau window dressing, berikut 3 saham yang menurut saya cukup menarik untuk diteliti lebih jauh karena berpotensi memberikan profit yang lumayan. Ingat, ini bukan rekomendasi beli, saya hanya memberikan ide saham-saham apa saja yang memiliki kecenderungan positif di akhir tahun. Saham pertama adalah Matahari Department Store, kode saham LPPF. Mereka baru saja mengakuisisi 16,41% sahamnya Bank Nobu yang jika ditotal maka nilainya 549,6 miliar. Seperti yang kita tahu, sebelumnya Bank Nobu memang sudah banyak kita jumpai di gerai-gerai Matahari. Nah, akuisisi ini diharapkan bisa meningkatkan kinerja kedua belah pihak, di mana Bank Nobu akan lebih efisien dalam perluasan gerai dengan konsep branchless banking dan tidak perlu mengeluarkan biaya besar saat membuka cabang fisik. Ditambah mereka akan lebih dekat dengan pelanggan dan konsumen di Matahari sendiri. Sebagai tambahan info, per September ini LPPF memiliki 153 gerai. Mereka baru saja membuka 2 gerai baru di The Park Mall Depok dan Ciputra Mall Tangerang. Sedangkan LPPF juga baru saja menutup 2 gerai di SPR Plaza Padang dan Grage City Mall Cirebon. Untuk kinerja keuangan, Matahari cukup terpukul karena efek pandemi. Bisa teman-teman lihat di grafik berikut, di mana revenue hingga kuartal 3 2020 sebesar 3,3 triliun, sangat jauh jika dibandingkan dengan periode yang sama di 2019 sebesar 7,83 triliun. Sedangkan untuk laba atau net profit, LPPF malah mengalami kerugian sebesar 617 miliar. Padahal di periode yang sama tahun lalu LPPF berhasil mencetak laba 1,1 triliun. Tapi kerugian ini memang disebabkan mostly karena efek lockdown dan PSBB. Terlepas dari kinerja 9 bulan yang kurang memuaskan, secara teknikal dan momentum menurut saya saham ini cukup menarik. Jika kita lihat data penjualan LPPF di beberapa tahun terakhir, teman-teman bisa lihat bahwa LPPF ini biasanya bagus di kuartal 2 dan kuartal 4-nya karena menjelang hari raya, aktivitas belanja konsumen biasanya juga mulai naik. Ini adalah grafik time frame bulanan dari LPPF. Ada pattern yang cukup bagus, di mana dalam 2 bulan terakhir, LPPF ini membentuk pola reversal yang menandakan LPPF akan rebound jika pattern ini didukung oleh berita-berita positif nantinya. Teman-teman lihat di 2 candle terakhir yang memiliki 2 buntut panjang. Ini menandakan bahwa buyer mulai menekan seller di harga bawah. Berandai-andai saja, jika LPPF ternyata terus naik ke harga tertingginya di level 22.000, maka kita berpotensi mendapatkan kenaikan 20 kali lipat. Strategi di saham LPPF ini adalah buy di area saat ini. Tapi teman-teman sebaiknya cut loss jika saham ini turun ke area 800. Saya sendiri tidak berani floating loss di saham LPPF karena fundamentalnya yang kurang bagus. Saham berikutnya juga berada di sektor retail. Ramayana, kode saham RALS. Ini adalah saham yang mendapatkan kepemimpinan segar dari Jane Melinda Tumewu, anak dari sang pendiri Paulus Tumewu. Kehadiran pikiran muda seperti ini diharapkan bisa merubah masa depan Ramayana menjadi lebih bagus. Teman-teman bisa lihat pada grafik berikut, di mana tampaknya saham-saham department store seperti Ramayana dan Matahari memiliki penjualan yang bagus di kuartal 2 dan kuartal 4-nya. Saham bisa melanjutkan kenaikannya jika kuartal 4 ini Ramayana mampu melaporkan penjualan yang tertinggi setelah di kuartal 2 dan kuartal 3 terkena efek PSBB. Saham ini memiliki prospek ke depan yang lumayan bagus setelah kehadiran Ramayana Prime, sebuah konsep baru Ramayana versi menengah atas yang di dalamnya tidak hanya jualan baju, tapi juga ada bioskop dan berbagai destinasi seperti layaknya lifestyle mall di kota-kota besar. Manajemen sejauh ini juga terlihat masih berada total mengembangkan Ramayana. Teman-teman bisa lihat bahwa saham RALS ini yang dimiliki publik kurang dari 50%, yang artinya bagus. 55,8% saham dimiliki oleh PT Ramayana Makmur Sentosa, sedangkan sang pendiri Paulus Tumewu memiliki saham 3,6%. Ternyata RALS ini juga rajin bagi dividen dan sejauh ini terbilang stabil dan jumlah dividen yang dibagikan selalu mengalami kenaikan. Kita bisa lihat histori pembagian dividennya yang saya ambil dari Stockbit berikut. Tahun 2016, RALS membagi dividen 30 per lembar, kemudian naik menjadi 36 di 2017, 40 per saham di 2018, dan 50 per saham untuk tahun 2019 dan 2020. Melihat pembagian dividen yang stabil, otomatis kita juga bisa tahu jika RALS ini memiliki keuangan yang sangat baik. Coba teman-teman perhatikan neracanya berikut yang saya ambil dari Stockbit.
Hingga kuartal 3 2020, RALS ini memiliki total aset sebesar 4,7 triliun, di mana jumlah ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan total kewajibannya yang hanya sebesar 1 triliun. Lebih hebatnya lagi, Ramayana ini tidak memiliki hutang sama sekali, artinya DER-nya 0 dan bebas dari masalah keuangan. Kemudian bagaimana harga sahamnya? Ini bukan rekomendasi, tapi saat ini sudah tepat bagi teman-teman yang ingin mulai koleksi RALS. Beda dari LPPF tadi yang saya hanya berani untuk jangka pendek, RALS bisa juga untuk jangka lama melihat keuangannya yang kuat. Saat ini harga sahamnya masih berada di range sideways jangka lamanya. Jika kita lihat support-support kuat di tahun-tahun sebelumnya, maka area 500 adalah area support utama dari saham ini. Saham berikutnya adalah MAPA atau MAP Aktif Adi Perkasa. Ini adalah perusahaan distributor brand-brand olahraga yang dijual melalui gerai-gerai mereka seperti Planet Sports, Kids Station, dan Sports Station. Penjualan mereka otomatis juga ikut terkena dampak PSBB di mana pendapatan mereka di kuartal 2 2020 turun drastis menjadi 653 miliar. Bandingkan dengan pendapatan di kuartal 2 2019 yang mencapai 1,95 triliun. MAPA juga baru kali ini mencetak rugi sebesar 75 miliar di semester pertama tahun ini. Walaupun orang Indonesia gemar berolahraga, tapi memang tak bisa dipungkiri aturan lockdown memaksa MAPA menutup gerai-gerainya. Walaupun mereka juga memiliki penjualan secara online, tapi tetap saja konsumen lebih seret untuk datang dan mencoba aparel-aparel olahraga yang ingin mereka beli. Jadi kesimpulannya, kita tidak perlu khawatir masalah penurunan revenue ini, karena hampir semua perusahaan juga pasti mengalami penurunan revenue. Sama seperti LPPF dan RALS, MAPA juga memiliki kinerja yang baik di setiap kuartal 2 dan kuartal 4 di setiap tahunnya. Nah, yang perlu teman-teman cermati adalah MAPA ini merupakan perusahaan yang memiliki finansial yang cukup kuat. Mari kita lihat sekilas neraca mereka. Hingga kuartal 2 2020, MAPA memiliki total aset 5,3 triliun dengan total liabilitas 2,4 triliun. Jadi sejauh ini mereka tidak akan mengalami masalah keuangan. Apalagi dari 5,3 triliun, 3,4 triliunnya merupakan aset lancar dan jumlah ini sudah jauh lebih besar daripada total semua kewajibannya. Sama seperti RALS, MAPA ini juga memiliki hutang yang sangat rendah. Saat ini darinya mereka hanya 0,2 kali saja. MAPA ini baru saja IPO di 2018 yang lalu dan harga saham sekarang, terima kasih karena pandemi, sahamnya jadi turun kembali di sekitar harga IPO. Dari segi teknikal, saham ini juga cukup menarik untuk mulai dibeli mengingat saat ini IHSG sudah mulai bangkit dan banyak saham-saham blue chip sudah mulai diborong asing. Teman-teman bisa lihat pada grafik bahwa MAPA saat ini masih dalam pola konsolidasi triangle. Jika bulan ini bisa ditutup bullish full body candle, maka MAPA pasti akan segera breakout. Setidaknya hingga resisten terdekat di area 4700. Oke, kesimpulannya LPPF menarik dari segi teknikal dan cocok bagi mereka yang ingin main jangka pendek. RALS dan MAPA selain teknikalnya bagus juga cocok untuk ditabung untuk jangka panjang karena keduanya memiliki keuangan yang sehat, ditambah jika pandemi usai, gerai-gerai mereka pasti mulai diserbu konsumen lagi. Kenaikan IHSG dan kembalinya investor-investor asing juga pasti akan mendorong saham-saham ini untuk naik setidaknya dalam beberapa bulan ke depan.